Menahem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Dan seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengadakan live untuk membahas masalah-masalah yang lagi viral belakangan ini. Dan seperti biasa kita pada malam hari ini bersama Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kedatangan tamu, sebetulnya ini bukan orang baru. Sebetulnya jauh sebelum YPM terbentuk ini sudah ada sebetulnya. Beliau juga sangat aktif membantu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Panggil wabarakatuh. apa ini? Saya Habib atau apa ini? Biasanya coba Edi. Gus Dedi. Jangan, saya panggil Mas saja. Oh Mas Dedi. Jadi ini kita malam hari ini kedatangan tamu Mas Dedi ya. Jadi beliau ini dulu sebetulnya sudah sangat aktif di Facebook, kemudian menenggelamkan diri dan kita cari-cari udah ketemu dan kita munculkan kembali malam hari ini. Baiklah, pada pembahasan kali ini yang lagi rame dibahas yaitu masalah perang Israel dan Palestina ya. Kita selalu mengharap dan selalu berdoa bahwa perang ini segera usai dan korban-korban tidak semakin banyak berjatuhan ya. Untuk seperti biasa kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina ya. Bagaimanapun teman saudara-saudara kita Muslim di Palestina jangan sampai lebih banyak jatuh korban, dan Israel demikian supaya segera menghentikan peperangannya dan dilakukan gencatan senjata ya, karena kasihan para masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa jatuh korban. Kita ketahui banyak rumah sakit Palestina juga dibom, bahkan kemarin ada press release dari Kementerian Pertahanan Israel bahwa ada tuduhan rumah sakit Indonesia yang ada di sana dicurigai di bawahnya itu ada bunker-bunker. Tetapi sudah banyak yang membantah bahwa itu sebetulnya tuduhan ngawur saja ya. Tetapi yang jelas pemerintah Israel ini sudah banyak menyerang baik itu rumah sakit ya, kemudian pengungsian, bahkan tempat penampungan air, bahkan pabrik roti. Bahkan kemarin itu ada tempat pengungsian pun dibom. Bahkan ada iring-iringan ambulan yang sudah ditandatangani perjanjian untuk bisa lolos menyeberang ke Mesir itu pun dirudal ya. Jadi kita selalu berdoa semoga saudara-saudara kita di Palestina segera bisa diberikan kemerdekaan, kedamaian, dan tidak banyak korban jiwa. Gini Ustaz Ali, kita bahas malam hari ini yaitu masalah Israel dan Palestina. Mungkin Ustaz Ali punya informasi yang penting soal ini, silakan Ustaz. Ya, kalau kita bicara mengenai tema yang sangat krusial dibahas pada hari-hari seperti ini, memang kita harus punya empati kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka adalah orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang tertindas, dan kita melihat secara langsung melalui media massa ataupun melalui media-media yang lain. Tapi paling tidak kita harus bisa membaca situasi ini dari perspektif Quran itu seperti apa. Ya. Kalau kita bicara mengenai tema perselisihan atau perang antara Israel dan Palestina, pasti ada akar masalahnya. Kita paling tidak bisa menjembatani pembahasan ini dari dua sisi. Satu, dari sisi politik. Dua, dari sisi agama. Jadi kita bisa lakukan pembahasan itu dari dua hal ini, perspektif politik dan perspektif agama. Kalau kita mulai dari perspektif agama, tentu saja pijakannya itu kitab-kitab suci yang diimani oleh masing-masing penganut agama itu seperti apa. Dari persoalan yang semakin tidak kunjung selesai. Dari perspektif politik tentu saja kita tahu kapan Israel itu berdiri dan mereka itu sebenarnya siapa. Itu yang harus kita kenali. Ya. Kalau kita mulai dari perspektif politik dulu ya.
semua saya kira sudah tahu bahwa dulu di Palestina, di kawasan Timur Tengah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Palestina, itu sebenarnya tidak ada persoalan yang bisa dikatakan konflik yang berkepanjangan seperti ini. Dulu antara umat Muslim di Palestina, umat Kristiani di Palestina, umat Yahudi di Palestina itu aman-aman saja. Dan saya kira kita pernah tahu ya, bagaimana Yerusalem ditaklukkan oleh Khalifah kedua, oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab, tanpa tanpa membawa kerugian dari pihak manapun. Bahkan kekristenan menyerahkan kunci Yerusalem kepada Khalifah kedua dengan sukarela. Dengan sukarela. Jadi antara Kristen, Islam, dan Yahudi bisa bersama-sama melakukan ibadah masing-masing di kawasan yang sama yang dikenal dengan sebutan Palestina. Dan kita bisa lihat bahwa The Holy Bible yang diterbitkan sebelum tahun 1960-an itu Bible mesti ada yang namanya map. Apa itu map? Peta. Ada peta. Petanya selalu tertulis Palestine. Tidak tertulis Israel, tapi tertulis Palestine. Di dalam Bible-nya itu. Dalam Bible itu. Silakan kalau saudara-saudara atau kita sendiri yang mau mencoba untuk meneliti Bible terbitan generasi awal itu betul apa tidak tertulis peta yang disebut Palestine. Iya, tertulis itu. Artinya apa? Itu menjadi bukti bahwa itu adalah istilah yang sebenarnya menjadi istilah bersama yang diakui, baik itu yang Muslim, kemudian yang Yahudi. Kristen juga sama menyebutnya Palestine, dan Yahudi pun juga menyebutnya Palestine. Yahudi yang ada waktu itu Pak Edi dan Mas Dedi, Yahudinya itu dikenal dengan sebutan Yahudi Mizrahi. Apa itu Yahudi Mizrahi? Orang-orang Yahudi yang mereka itu bertutur, berkomunikasi dalam bahasa Arab. Tetapi kalau ditulis dengan menggunakan huruf Ibrani. Jadi tulisannya Ibrani, tapi bahasanya Arab. Ini kalau di Malaysia itu sama dengan bahasa Melayu. Hurufnya Arab, bahasanya Melayu atau Indonesia. Kalau hurufnya Jawa, hurufnya Arab, bacaannya Pekon. Iya, betul. Jadi kalau di Jawa itu hurufnya Arab, tapi kalau dibaca Jawa. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa, tapi hurufnya aja Arab. Jadi sebenarnya huruf Ibrani itu sebagai penanda identitas keyahudian. Meskipun dalam bahasa yang berbeda-beda. Termasuk yang pakai bahasa Arab itu disebut Al-Lughatul Arabiyyah Al-Yahudiyah namanya. Atau bahasa Arab versi Yahudi. Nah, jadi mereka ini damai, tidak pernah ada konflik dengan Muslim, tidak pernah ada konflik dengan kaum Kristiani. Nah, ini yang kemudian berubah menjadi sebuah persoalan politik yang sampai hari ini tidak pernah selesai. Itu dimulai semenjak tahun 1946 ketika terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa, yang mereka itu sebetulnya karena adanya kekejaman Hitler. Hitler menawarkan konsep yang sebetulnya sangat rasis waktu itu. Ada yang disebut sebagai Untermensch dan Ubermensch. Apa itu? Manusia kelas unggul Atas, dan manusia kelas bawah. rendah. Manusia kelas unggul itu adalah Arya. Sementara manusia kelas rendah itu adalah kaum Yahudi yang waktu itu tinggal di Eropa. Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu di kelompok orang-orang Yahudi di Eropa itu memang mereka menguasai bidang ekonomi dan mereka itu eksklusif. Dan mereka menahbiskan diri sebagai orang-orang yang dianggap sebagai Bnei Habrit, anak-anak pilihan, atau hamba-hamba pilihan, hamba-hamba pilihan Tuhan maksudnya. Nah, di situ ada antitesa, ada bentuk perlawanan dari Nazi yang kemudian justru yang awalnya itu mendapatkan posisi kelas tinggi kemudian direndahkan, diambil alih oleh Nazi. Kami yang kelas tinggi. Hingga mereka harus diusir, bahkan bukan melalui pengusiran saja, sampai yang terjadi namanya Holocaust, pembunuhan massal.
Ya, ya. Akhirnya daripada mereka itu hampir sebagian besar harus terbunuh, mereka akhirnya mengungsi. Masalahnya mengungsinya kemana? Mengungsinya dulu diberikan alternatif ke Uganda, tapi mereka menolak karena nggak ada riwayat atau peristiwa masa lampau apa hubungannya dengan Uganda di Afrika. Maka mereka punya memori kolektif. Nenek moyang kami dulu kan dari Palestina, dari wilayah Timur Tengah, maka harus kembali ke Palestina. Dan atas rekomendasi dari British waktu itu, maka mereka bisa kembali ke Palestina. Nah, kalau kembali ke Palestina, kita bisa bayangkan kalau satu ruangan itu terdiri atas tiga orang itu sudah sumuk ya. Apa itu sumuk? Tapi kalau ditambah lagi ada 10 orang masuk, ruangannya kan tetap sama, tidak meluas. Kira-kira semakin sumuk atau syumuk itu. Saya pakai bahasa begini supaya gampang dipahami ya. Jadi semakin padat akhirnya. Sehingga yang terjadi apa? Semakin tidak nyaman, disitulah mulai akar terjadinya masalah. Nah, jadi 67 itu sudah mulai banyak yang terjadi migrasi yang disebutnya dengan sebutan aliyah. Aliyah itu kembali ke tanah asal. Tapi sebetulnya secara harfiah itu naik. Aliyah itu naik sebenarnya. Oh, gini Ustadz, sebentar. Waktu mereka kembali itu dia dikasih tanah gratis atau beli sebetulnya itu waktu itu? Sebetulnya mereka ketika kembali itu ada yang membeli tanah setempat. Tapi lama-lama bukan hanya membeli, tapi merampas. Nah, kenapa terjadi perampasan itu? Karena pada tahun 48, tadi kan mereka mulai awal mengungsi, itu tahun 46. 48 baru dideklarasikan terjadinya negara Israel, kemerdekaan Israel. Disitulah mulai berkuasa dan melakukan perampasan. Nah, sampai pada akhirnya perampasan itu semakin memuncak karena terjadi perang besar pada tahun 67. 67. Saat itu masih hidup seorang ulama besar dari Lebanon yang kemudian pindah ke Palestina waktu masa damai ya, belum terjadi migrasi besar-besaran itu, dan wafat di wilayah Palestina. Tapi kemudian terjadilah pengubahan ketika beliau wafat, kuburannya diganti. Yang awalnya itu namanya Syekh Abbad, otomatis Muslim kan, tapi kemudian diganti menjadi makam Rabi Ashi oleh mereka yang berkuasa di situ. Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya pintu gerbang untuk masuk ke makam Syekh Abbad sebetulnya. Tapi sudah diubah. Makam Syekh Abbad dihapus di situ namanya, diganti menjadi Raf Ashi. Ini namanya Raf Ashi. Artinya Rabi Ashi. Kalau disebut Rabi Ashi, ya, itu bukan nama sembarangan tuh, Rabi Ashi. Kalau Rabi Ashi berdasarkan dokumen tulisan dari Yakub Nausner, ini Rabai Yakub Nausner, ini menghimpun semua data mengenai rabi-rabi generasi awal, generasi yang paling awal siapa saja hidup masanya itu sebelum era Islam. Makanya di sini disebut The Dictionary of Ancient Rabbis. Kumpulan informasi mengenai rabi-rabi masa kuno. Siapa itu Rabi Ashi? Nah, kita lihat di sini ya. Pada halaman berapa ini? 74 disebutkan Ashi. Jadi Rabi Ashi ini lahir tahun 352, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad keberapa? Abad ke-5 Masehi, ya. Kalau abad ke-5 Masehi, beliau itu salah satu di antara editor kitab yang disebut kitab Talmud. Kitab Talmud Bavli itu yang menyusun terakhir ada Rabi Ashi. Berarti ini tokoh sentral enggak? Iya. Sama seperti kalau kita punya kitab Sahih Bukhari, ya kan? Itu siapa yang mengkompilasi yang terakhir?
Nah, itu pasti orang penting kan? Sama seperti Talmud. Karena dalam tradisi Yahudi itu ada Talmud Bavli, ada Talmud Yerusalmi. Yang mengkompilasi terakhir dan sekaligus memberikan syarahnya. Kalau dalam tradisi Islam itu yang memberikan syarah Sahih Muslim itu kan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu kan tokoh sentral tuh kalau dalam tradisi Islam. Sama seperti tradisi Yahudi punya tokoh sentral. Siapa yang mengkompilasi terakhir dan memberikan syarahnya terhadap kitab Talmud, itulah yang bernama Rabai Ashi. Ya, Rabai Ashi. Saya ulangi lagi, beliau lahir tahun 352 Masehi, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad kelima. Pertanyaannya, kalau ini diklaim makam ini sebagai makam Rabi Ashi, mana yang lebih kuat? Klaim umat Islam atau klaim orang Yahudi? Klaim Yahudi. Saya tanya ulang. Kalau Syekh Abbad itu kan tokoh umat Islam. Umat Islam. Sedangkan yang menerima risalah Islam itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan tahun berapa? 571 Masehi. Abad 6. Meninggal tahun 632 Masehi. Saat itu Islam baru merupakan embrio. Sementara Syekh Abbad itu baru muncul belakangan. Ya kan? Dan itu menjadi warisan kaum Muslim di Palestina. Adalah tokoh sentral di Palestina. Tetapi karena itu diakui sebagai makam Rabi Ashi, kira-kira mana yang lebih valid menurut dokumen data Yahudi? Menurut data Yahudi, Lebih tua mana kalau dibandingkan dengan data Yahudi? Ya, lebih tua data Yahudi. Data Yahudi, karena argumentasinya ini makam Rabi Ashi. Sebelum munculnya Nabi Muhammad kan. Karena sebelum munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. berarti belum ada Islam. Iya. Padahal ini sebetulnya makamnya Syekh Abbad. Kenapa bisa begitu? Kira-kira apa sebabnya? Enggak, maksudnya maaf tapi interupsi sedikit. Ini tadi tapi terverifikasi ya memang itu makamnya Syekh Abbad ya. Jadi sudah ada. Memang terverifikasi bahwa itu adalah makamnya Syekh Abbad karena beliau wafat di kawasan tanah Palestina dan waktu itu sudah masyhur bahwa itu adalah makam beliau sebelum tahun 67. Setelah tahun 67 ada seorang tokoh rabi yang bernama Mordekhai, seorang tokoh spiritual Rabi Mordekhai yang kemudian mengklaim dengan mukasyafahnya bahwa itu adalah makam Rabi Ashi. Pada saat tahun setelah 67 itu baru kemudian diklaim dan dibuatkan tanda bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Sehingga makamnya itu terbelah dua. Makamnya itu. Perbatasan soalnya dengan Lebanon ya. Iya, jadi sebagian masuk wilayah Lebanon, sebagian masuk wilayah Israel dari wilayah Palestina yang direbut. wilayah Israel karena diambil dari Wilayah Palestina. wilayah Jadi kalau lihat Palestina. gambar ini makamnya terbelah ini. Terbelah Ada dua. pagar. Jadi ini yang di luar ya, ini masuk kawasan Lebanon. Yang di dalam yang dipisah oleh apa ya? Pagar itu. Pagar ini itu lebih luas kawasannya. Jadi ini makam dibelah dua. Tetapi ini diklaim sebagai nama Rabi Ashi. Tulisan Syekh Abbad di sini dihilangkan. Dihilangkan. Tapi untuk orang Libanon sendiri masih percaya ini Ya masih percaya. makam Syekh Abbad. Sebagai makam Syekh Abbad. Orang Palestina juga mengakui ini sebagai makam Syekh Abbad. Tapi mereka nggak bisa ke sini karena sudah dibuatkan pagar bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Sebentar, dulu ini masih wilayahnya Palestina. Iya. Tapi saat dikuasai Israel, tanahnya direbut, kemudian makamnya dipasang pagar ini berarti. Iya, Karena diakui. orang Libanon mengakui ini sebagai makam Syekh Abbad, yang Israel mengakui makam Rabi Ashi. Berarti dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua. Jadi orang Lebanon mengakui itu adalah makam Syekh Abbad. Orang Palestina, Arab Palestina mengakui itu sebagai makam Syekh Abbad. Tapi karena tanahnya itu sudah diambil alih dan direbut oleh pemerintahan Israel waktu itu, maka diubahlah nama makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi atas rekomendasi Rabi Mordekhai. Berarti makamnya Rabi Ashi sendiri tidak diketahui berarti ya? Sebetulnya kalau dari sisi historis nggak ada makamnya Rabi Ashi.
Tapi karena ini diklaim berdasarkan informasi dari Rabbi Mordechai yang dianggap sebagai tokoh spiritual tadi itu, maka orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah bagian dari makamnya keagamaan orang Yahudi. Maaf Prof, ini saya mau bertanya. Saya menarik tadi waktu jenengan menjelaskan bahwa metode yang dipakai Rabbi Mordechai ini kan khasyaf ya. Ya, kalau dari tradisi Yahudi kan ada istilah yang disebut Kabbalah. Iya betul. Kabbalah itu kalau di dalam tradisi Islam sama dengan Sufi sebetulnya. Nah ini saya kok sepertinya saya kok melihat metode yang similar di sini juga Similar dari apa? dengan metodenya Rabbi Mordechai ini tadi. Mungkin kalau di sini istilahnya ronsen kuburan ya mungkin ya. Ronsen kuburan itu mungkin istilah yang di sini ya. Iya. Istilah yang di Indonesia yang lagi rame-rame itu ya. Oh. Ya saya nggak tahu kalau misalnya ada kesamaan ya nggak tahu kok bisa sama juga saya nggak paham. Tapi yang jelas kalau misalnya pakai istilah ronsen kuburan, ya memang Rabbi Mordechai menggunakan ronsen kuburan untuk menjustifikasi bahwa ini adalah makam Rabbi Ashi. Dan dari sisi penanggalan memang Rabbi Ashi itu kan hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat lebih kuat, apalagi ditopang dengan inkuisisi tanah Palestina menjadi wilayah Israel, ya kan? Jadi semakin kuat. Sebetulnya apa sih urgensinya sampai mereka memperebutkan makam ini ya? Ini penting Pak Edi. Ya. Tadi kan saya sudah berkata, ini bukan persoalan tanah Palestina saja. Kita harus tahu pemerintahan Israel yang sekarang, pemerintahan Israel yang sekarang itu bukan dikuasai oleh orang Yahudi Mizrahi, bukan dikuasai oleh orang-orang Yahudi Temoni yang dari wilayah lain, juga bukan dari kalangan orang Yahudi Sefardi, tapi yang berkuasa itu orang Yahudi Ashkenazi. Yang berkuasa ya. Perlu dijelaskan ini Ustadz, apa itu Ashkenazi? Perlu dijelaskan. Iya. Nah, sekarang begini, ada yang namanya Yahudi Falasha. Yahudi Falasha itu orang Yahudi keturunan Ratu Sheba dengan Sulaiman, ya. Itu yang mereka dikenal dengan sebutan Yahudi Falasha. Kulitnya hitam Pak Edi. Dan memang mereka berasal dari wilayah Ethiopia. Dan sekarang juga masuk kawasan Eritrea, ya. Mereka ini semua penutur bahasa Ibraninya fasih. Dan mereka mengakui bahwa kami keturunan Salomo, malah Salomo beserta istrinya Ratu Sheba atau Ratu Balkis kita sebut dalam tradisi Islam. Dan mereka ini tidak mendapatkan tempat terhormat di wilayah Israel. Mengalami yang disebut apartheid. Apa itu apartheid? Perkastaan gitu ya? Ada kasta. Jadi mereka itu kalau mau donor darah nggak diterima. Karena kulit hitam itu? Ya bisa jadi karena kulitnya hitam atau kelas rendah. Tapi yang berkuasa itu kan yang disebut Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya bukan Yahudi asli, tapi Yahudi kelas di luar dari 13 suku Israel. Oh, itu di luar dari 12 suku Israel. Berarti mereka bukan dari 12 suku itu? Ya makanya disebut Yahudi Ashkenazi. Nah, tapi kok mengakui Yahudi ya? Nah, begini, yaitu kembalinya ke Alkitab sendiri ya. Kembalinya ke Alkitab. Alkitab itu mungkin bisa ditampilkan yang terjemahan bahasa Indonesia dulu. Apa itu? Alkitab. Oh, Alkitab. Tolong Pak Edi bisa buka dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 2. Inilah keturunan Sem. Coba dibesarkan Pak Edi. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yaman, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yaman ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Nah, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet.
masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Coba perhatikan di ayat pertama. Inilah keturunan Shem. Jadi Shem itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Shem melahirkan beberapa anak, tapi kita lihat di situ ya. Inilah keturunan Shem, Ham, dan Yafet. Siapakah mereka ini? Anak-anak Nuh. Ya, jadi Nuh itu, Nabi Nuh punya anak yang namanya Shem, punya anak namanya Ham, punya anak namanya Yafet. Dari Shem nanti itu muncul Bani Ismail. Ya. Dari Shem muncul Bani Israel. Ya, Bani Israel itu diwakili dengan 12 suku. Ya, 12 suku. Nah, selain ada Shem, ada Ham, ada Yafet. Nah, kemudian dijelaskan, setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Nah, sekarang fokus ke ayat kedua. Keturunan Yafet, ya. Berarti saudaranya Shem. Siapakah itu Yafet? Ya, anaknya Nabi Nuh. Siapa saja anak-anaknya Yafet? Disebutkan, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meshech, dan Tiras. Ya, perhatikan itu. Ada sebutan nama Magog. Siapa itu Magog? Nah, nanti saya jelaskan. Ayat ketiga, keturunan Gomer ialah Askenaz. Ini bahasa Indonesianya ya. Kita lihat yang versi bahasa Arabnya di sini. Ini disebutkan dalam Alkitabul Muqaddas. Ini Bible dalam versi bahasa Arab. Ini versi Kristen ya. Disebutkan hal yang mirip dengan versi bahasa Indonesia. Wahadihi mawalid Bani Nuh. Inilah anak-anak keturunan yang disebut Nabi Nuh itu. Syam, Waham, wa Yafet. Yakni yang pertama Syam, Ham, dan Yafet. Wa wulida lahum banun ba'da tufan. Jadi mereka itu anak-anak yang dilahirkan setelah terjadinya tufan. Kemudian disebutkan Banu Yafet. Anak-anaknya Yafet itu siapa? Jomer wa Ma'juj. Jadi kalau disebut Magog, bahasa Indonesianya, ini di sini Ma'juj. Kalau disebut Ma'juj, dalam Quran ada nggak istilah Ma'juj? Ada. Ya'juj, Ma'juj itu ada. Jadi ada suku bangsa yang disebut Ma'juj. Itu yang harus dipahami, siapa itu Ma'juj. Kemudian ayat yang ketiga, keturunan Gomer yang sebetulnya saudaranya Ma'juj itu melahirkan nanti punya anak yang namanya Askenaz, Rifat, dan Togarma. Siapa itu Askenaz? Di sini disebutkan Banu Jomer Ashkenaz. Ashkenaz yang dalam bahasa Ibrani nanti aslinya disebut Ashkenazi. Jadi Ashkenazi itu sebetulnya bukan orang dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan keturunan dari Sem ya? Bukan keturunan Shem. Tapi mereka ini adalah orang dari keluarga besar Yafet, dan sekaligus masih ada kaitan dengan orang yang disebut Ma'juj, Ashkenazi. Makanya orang yang disebut orang Ashkenazi. Yang memeluk agama Yahudi disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Itu kalau satu orang disebut Ashkenazi. Tapi kalau orangnya banyak disebut Ashkenazim. Nah, Yahudi Ashkenazim itu bukan bagian dari 12 suku Israel itu. Karena istilah Ashkenazi itu bukan dari keturunan Shem, tapi keturunan Yafet. Siapa yang berkata begitu? Alkitab sendiri mengatakan demikian. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Nah, kalau begitu, siapa yang berkuasa di pemerintahan Israel sekarang? Orang-orang Yahudi Ashkenazi. Nah, orang-orang Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Mizrahi. Tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Sephardi. Kenapa? Ini pemerintahan yang sangat tidak memberikan tempat atau ruang bagi yang lain. Bukan hanya kepada yang non-Yahudi, yang Yahudi sekalipun kalau bukan Ashkenazi dianggap kelas bawah. Atau sekarang yang lebih populer dinamakan Israel Zionis itu? Iya, betul. Itulah sebabnya kalau Pak Yahudi cermat mencermati media massa, itu kan ada orang Yahudi yang pakai
apa namanya, pakaian hitam, kemudian di sini ada cambang yang panjang itu. Iya. Ini yang disebut orang-orang Yahudi ortodok, dan kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahudi Mizrahi, orang-orang Yahudi Sefardi. Mereka ini tidak sepakat dengan kebijakan pemerintahan Israel yang sangat memberikan kasta-kasta kepada warganya, bahkan kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka tahu ini dari orang-orang Yahudi Ashkenazi. Tahu nggak orang-orang Yahudi Ashkenazi dari mana? Dari Kaukasus. Kaukasus. Dan siapa yang berkata begitu? Guru saya sendiri. Siapa itu? Syekh Imran Hussein. Siapa yang nggak tahu Syekh Imran Hussein? Semua orang tahu. Jadi Syekh Imran Hussein itu sangat sangat terampil untuk menguraikan siapa itu orang-orang Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi ini. Dan yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu adalah kebijakan Yahudi Ashkenazi. Dan yang mengubah makam dari Syekh Abbad menjadi makam makam Rabi Ashi adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ini menarik tadi dari penjelasan jenengan ini tadi. Saya kok kembali lagi dapat dejavu gitu, Raf. Ini kok saya melihat metode yang similar juga di sini gitu. Metode similar yang bagaimana maksudnya? Ini kan kalau dari pihak pemerintah Israel ini kan istilah yang saya ambil mungkin mereka melakukan pengaskenasian gitu loh untuk makam Syekh Abbad ini kan. Iya. Di sini pun ada hal seperti itu. Apa itu maksudnya? Ya makam di istilahnya kalau Israel diaskenasikan juga seperti itu. Kemudian juga masalah pengkotakan kasta itu juga ada di sini. Muncul seperti itu juga. Wallahu a'lam ya, saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas, kalau misalnya ada kemiripan, bisa jadi karena memang itu ada kesamaan historis, perjalanan historis. Tapi namanya kemiripan itu kan bisa saja terjadi, bisa jadi kebetulan juga. Tapi yang fakta real yang tidak bisa dilupakan banyak orang, apa yang terjadi di Israel sana itu memang ada yang disebut apartheid. Apartheid itu ada yang kelas tinggi, kelas puncak. Pengkastaan dia, pengelompokan dari. Iya, yang selain itu semua kelas rendah. Dia Ndoronya, Askenazi Ndoronya, yang lain ini budaknya. Iya, saya tahu itu. Yang jelas begitulah. Ini fakta real yang tidak bisa ditolak bahwa makam Syekh Abbad yang sebetulnya itu warisan bersama bagi orang-orang Muslim di Lebanon, yang kebetulan beliau itu wafat di kawasan tanah Palestina setelah melakukan rihlah dan pengajaran kepada orang-orang Palestina sebelum tahun 67. Setelah tahun 67 ketika bangsa Arab kalah perang, saat itulah terjadi pengaskenazian makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi. Jadi makam Syekh Abbad hilang namanya, dihapus, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Raf Ashi. Coba tadi Pak Edi. Ini kan ini masuk sudah kawasan Israel. Nah, ini pintu gerbangnya coba. Mana ada nama Syekh Abbad? Nggak ada. Lihat ini di sini. Raf Ashi. Raf Ashi. Resh Bet Alef Shin Yot. Raf Ashi. Mana ada nama Abbad? Nggak ada. Nggak muncul. Dan uniknya metodenya tidak ilmiah loh, Raf, dia menentukan itu tadi. Ya karena mukasyafah. Iya, karena apa? Ronsen Kalau bahasa kuburan tadi kalau di sini, ya. apa? Ronsen kuburan. Ronsen kuburan. Oh, istilah baru ya. Saya sebenarnya kurang paham juga tuh. Metodenya pakai mata yang bisa keluar sinar X-ray atau bagaimana? Ya itu kan soal klaim. Iya. Klaim dari orang-orang Ashkenazi itu untuk menyatakan bahwa ini memang makam Rabi Ashi. Rabi Ashi lebih awal sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ulama Muslimnya baru belakangan. Begitu kan argumentasi orang Ashkenazi. Atau kemungkinan tidak banyak peninggalan buku-buku yang mencatat kisahnya Syekh Abbad tadi mungkin. Sebetulnya ada, cuma kita kan tidak terlalu banyak mengetahui. Kalau menurut informasi dari tradisi Lebanon, Syekh Abbad itu memang dari tradisi orang Syiah. Nah, berarti yang punya datanya itu orang Syiah. Maksud saya kira-kira hal-hal pengaskenasian dalam tanda kutip ini ya, seperti ini tuh menurut Raf Ali ini membawa dampak masif atau tidak sebetulnya? Oh, dampaknya masif.
Sehingga yang ada di media massa, ini kan bagian dari informasi media massa. Iya, betul. Kenapa yang muncul di kubahnya ini kan ibaratnya sama dengan kubah kan? Ternyata yang muncul hanya Nabi Raf Ashi ya. Raf Ashi aja. Raf Ashi, ini kabar Mar Raf Ashi. Kabar itu kubur. Raf Ashi. Mar itu yang dipertuan atau yang dimuliakan. Iya, lucu itu. Raf Ashi. Makamnya terbelah jadi dua itu. Iya, ini makamnya terbelah jadi dua. Jadi rebutan itu mungkin Jadi rebutan, ya antara iya. orang Libanon sama orang Israel. Cuma uniknya kalau di bagian wilayah yang dikuasai Israel, karena itu bagian wilayah Palestina kan, dikuasai Israel, dimunculkan nama Raf Ashi. Sedangkan yang di bagian yang separuhnya sana tidak diberi nama. Oh, yang di Jadi Libanon nama tidak dikasih Syekh nama. Abbad hilang. Oh, Berarti Askenazi ini melakukan perampokan sejarah sebetulnya. Ya, kalau menurut versi orang-orang Yahudi Askenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan klaim dari tradisi Askenazi. Internal mereka. Suka menciptakan tokoh di sini Menciptakan makamnya tokoh, iya. gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya, memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Ya, menurut siapa dulu? Menurut orang Muslim kan. Tapi menurut orang Yahudi bukan. Ini Rabi apa? Ashi. Rabi Ashi. Iya. Maksudnya menurut orang Yahudi Askenazi. Cuman ya lucu juga sih. Tapi memang pembuktiannya emang susah ya, Ustaz. Gini. Ya memang susah karena apalagi ada kaitan dengan politik kan. Siapa yang bisa melawan atau bisa mencegah bahwa ini adalah makam dari Raf Ashi? Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Ini kan sudah dalam cagar budaya orang-orang Yahudi Askenazi. Udah masuk. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini Raf mungkin. Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi dia mengaskenasikan sejarah supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya begitulah. Jadi sebetulnya Israel itu bukan hanya tidak mendapatkan simpati di kalangan yang Muslim, tapi yang Yahudi sendiri, Yahudi yang asli maksudnya, Yahudi Asli tanah Palestina itu tidak merekomendasi apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Betul, di saya lihat situ. juga banyak yang melawan. Kemarin ada demo itu bahkan orang-orang Yahudi yang rambutnya pakai kincir itu kan dipukuli sama Sion di situ, Ya, tentara-tentara. iya betul. Jadi sebetulnya di sana itu bukan dipahami semua orang Yahudi itu buruk, nggak bisa begitu. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Jadi antara Yahudi dengan Yahudi itu ada clash. Kenapa? Yang berkuasa ini Yahudi Askenazi. Bahkan menuntut perdana menterinya mundur ya. Iya, ini. betul. Itu. Jadi kalau begitu, kita kan sekarang di Indonesia ini informasinya kadang-kadang masih buram. Potong-potong. Seakan-akan ini konflik agama murni. Padahal bukan. Itu bukan konflik agama murni. Itu konflik politik yang dibungkus dengan jubah agama. Ada peran agama itu iya betul. Tetapi itu bukan masif. Tapi yang sangat urgent itu konflik politik. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi sendiri tidak sepakat dengan kebijaksanaan pemerintahan Israel itu sendiri. Pemerintahan yang dibawa kekuasaan orang-orang Askenazi, yang sebetulnya bukan dari kalangan Bani Israel sendiri. Tapi ada anggapan ini karena yang bertahan di Israel waktu itu kan dari kaumnya Yehuda dan Binyamin. Mereka mengatakan Askenazi itu mungkin ke-10 suku yang hilang itu kembali. Bukan seperti itu ya mungkin ya? Ya sebetulnya tidak demikian maksudnya. 10 suku yang hilang itu kan mesti ada nasabnya kan. Ini keturunan siapa. Kalau disebut Askenazi jelas keturunan istilah Askenazi itu kan dari keturunan Yafet. Iya. Bahkan sebagai keponakan atau anak dari saudaranya Sepupu, ya, Ma'juj atau Magog tadi. Iya, Magog. Iya. Tapi bisa aja kan dia dapat kasyaf lagi kan, dapat mimpi lagi. Saya tidak tahu karena itu persoalan spiritual. Dan yang persoalan spiritual kan bukan hanya Islam. Iya banyak. Ya kan? Yahudi juga. Ya itu kalau di Islam kan namanya wali-wali gitu ya. Wali ini mengatakan demikian, mendapatkan kasyaf gitu ya.
Kalau saya sih bukan wali, kalau saya mungkin lebih tepatnya, dan kita semua ini bukan wali ya, tapi wali murid. Wali murid. Atau paling banter kita ini wali santri. Wali santri betul. Tapi kita loh ini ya, bukan kita menuduh wali-wali Songo, bukan. Nah, kita ini wali murid, wali Songo, wali Songo. Kita ini wali santri, bukan wali Songo kita ini, bukan. Atau mungkin belum makomnya sampean gitu. Bisa jadi. Jadi fenomena seperti ini itu sudah diketahui, sudah go internasional. Makanya di sini dipasang plakat kan? Ini plakat loh. Iya. Plakatnya apa? Maraf Ashi. Cuman menarik lah, kalau di Indonesia dia nggak mungkin sebut, kalau Arabnya kan kubur gitu ya. Kalau di Indonesia bukan sebut kubur, Apa itu? makom. Oh, makom. Makom beda Makom. lagi. Itu istilahnya nggak tepat sebetulnya, lebih tepat seperti ini. Makom. Kubur kan kubur. Kalau makom kan seperti makom kan tempat berdiri, makom. Itu nggak mesti kuburan soalnya. Telesan. Oh iya, seperti di depan Ka'bah itu kan ada makom Nah, Ibrahim. makom Nabi Ibrahim kan jejak telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim di situ. Tapi makom Ibrahim itu kan bukan kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Dan tidak ada seorang pun yang berani itu menyulap jadi kuburan. Nggak boleh. Kalau di Indonesia, napak tilas itu dibuat jadi kuburan. Ada nih yang kapan hari beberapa kuburan dibongkar itu ya. Oh begitu ya? Ada berita seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang Ya, mirip-mirip ya, kemiripan. mungkin karena punya sejarah yang Iya, kebetulan saja. Iya, Cuman kebetulan. saya jujur pengen belajar itu, metode Ronson itu bisa dipelajari secara akademis. Gitu. Nah, ini kalau orang Indonesia mengatakan ini metode Ronson, tapi mereka nggak mengatakan metode Ronson. Itu dari kasyaf dari seorang kabalis. Kabalis itu praktisi kabalah. Ya dia tahu ini kuburan ini. Nggak perlu pakai bukti arkeologi. Kalau dia sudah mengatakan demikian langsung percaya. Karena mungkin bisa berdialog dengan roh-roh itu mungkin. Ya karena kalau sudah masuk dalam tradisi kabalah Kabalah itu memang. nggak ada seorang pun yang bisa membantah itu. Ya, itu juga nih yang munculnya ini kan, kayak apa namanya, genom-genom itu kan, dia ngambil dari elemen tanah, bisa jadi Iya. prajurit itu kan dia. Tapi yang jelas pada konflik Palestina ini memang tadi disebutkan Ustadz tidak ada kepentingan agama, tetapi karena korbannya ini adalah orang-orang Muslim, Sebagian besar orang-orang Muslim. sebagian besar akhirnya di- sesama Muslim lah kita Iya. mendukung secara kemanusiaan ya. Kita mendukung bahwa dalam perang itu, dalam pemahaman perang dimanapun, yang jadi korban itu bukan pihak yang berperang, tapi orang sipil. Orang sipil sini, wanita tidak berdosa, Anak-anak. tidak bersalah, mereka lah yang jadi korban. Iya. Karena peluru, rudal, bom ini tidak punya mata. Makanya kan saya ini Jadi sasaran tembaknya ya orang-orang lemah Iya, seperti orang-orang ini. lemah. Iya. Cuma masalahnya begini, ini apakah selesai atau tidak selesai ya konflik Israel Palestina? Kalau dari sisi terawangan saya, ini terawangan. Sudah mulai belajar ilmu terawangan ini. bukan maksudnya masuk ke sufi, bukan. Kalau kita lihat dari Menerka-nerka lah. perjalanan historisnya ya, apa bisa negara Israel itu dibubarkan? Sangat sulit. sulit Karena apa? Karena didukung oleh negara-negara besar. Ya. NATO terus. Nah, yang punya hak veto. Negara-negara besar yang punya hak veto nggak mungkin akan melepaskan Israel sendirian. Nggak mungkin. Tidak. Kalau Israel tidak bisa dibubarkan, ya klaim seperti Pembagian, makam ya. Rabi Ashi ini ya tetap menjadi milik Israel. Atau mungkin wilayahnya akhirnya dibagi lah gitu ya. Ada pembagian yang jelas gitu ya. Sepertinya nggak bisa Nggak bisa, dibagi Pak. karena ini kalau sudah menjadi milik susah untuk dilepas, Pak. Ini susah. Kalau bisa ada pembagian sudah damai sebetulnya. Ini kan masalahnya itu tadi, pemerintah Yahudi Askenasi dalam negara Israel ini ingin seluruhnya itu tadi. Mereka klaim sebagai wilayah mereka kan. Kalau mereka mau berbagi tidak bakal bisa. Apalagi sekarang kalau kita ketik di Google itu peta Palestina sudah tidak muncul itu. Nah, Tidak jangankan klik peta Palestina nggak muncul, Iya. klik makamnya Syekh Abbad nggak muncul. Oh, dihilangkan di website itu. Iya, yang muncul makamnya Rabi Ashi. Rabi Ashi yang keluar. Jadi sebetulnya ini bukan sekedar persoalan fisik, tapi yang dunia maya juga ikut menunjang data-data itu. Kita kesulitan untuk mencari data selengkap-lengkapnya, kecuali kalau kita baca seperti ini, buku-buku yang diterbitkan oleh kalangan Yahudi sendiri. Ini nama-nama rabi lengkap itu mulai dari tahun berapa, abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, kelima, semua di sini ada.
Iya, Raf, kalau ingin memusnahkan suatu bangsa, itu yang dirusak sejarahnya dulu. Ya, mungkin Itu yang diputus sejarahnya. dulu. Jadi memang teknik ini memang sudah teknik valid sebetulnya. Jadi mungkin maksudnya pemerintah Askenazi ini kan untuk menghapus sejarah Palestina. Sejarah Palestina, termasuk orang-orang penting dari Diaskenazikan tradisi sama Palestina diaskenazikan. Orang awam mungkin menganggap itu hal sepele, enggak akan itu enggak. Tapi Nggak penting enggak gitu. penting gitu loh. Tapi faktanya masih rusaknya itu. Tapi bagi orang Palestina penting itu. Kenapa nama Syekh Abbad nggak muncul lagi? Alhamdulillah berarti banyak orang di Palestina yang paham gitu loh. Sayangnya di sini tidak gitu loh. Tapi yang jadi masalah ini yang kasihan yang dikubur di dalam, karena dulu beliau ini adalah seorang syekh dari Muslim, tiba-tiba separuhnya Ini menarik. jadi Yahudi. Separuh Yahudi. Gimana ya, Pak? Ya gimana ya, kita nggak bisa bayangkan orang yang sudah meninggal, kita juga nggak bisa komunikasi dengan beliau. Seandainya dia tahu kuburnya dibelah jadi dua, apakah dirinya ikut terbelah jadi dua, kita juga nggak tahu. Jadi yang sini Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang sini Ila biruhi Syekh Abbad Al-Fatihah. Wah, ini susah ini. Tapi yang paling tidak amalan seseorang itu tidak bisa diputus meskipun makamnya dibelah. Iya. Bukan hanya dibelah, diberikan kawat berduri. Ya ini belum dibahas dalamnya, ini yang dibelah hanya perbatasan apa dalam-dalamnya ini. Ya nggak tahu, ya yang jelas ya perbatasan dari wilayah aja. Masa tulangnya dipisah jadi dua gitu. Ekstrim. Ya itu mudah-mudahan menjadi informasi bagi semua netizen bahwa apa yang dilakukan di sana di Palestina itu seperti ini. Bukan hanya wilayahnya yang diambil alih, tapi tempat jejak makam orang yang dimuliakan juga diambil alih, dinamakan menjadi Raf Ashi. Mau ada pendapat silakan. Kalau saya pribadi sih sejalan dengan concernnya Prof. Ali bahwa untuk merusak suatu negara atau bangsa itu dia dirusak sejarahnya dahulu, dan itu merupakan langkah paling efektif karena orang-orang awam pasti akan menyepelekan hal seperti itu, alah gitu aja. Berbeda kalau kita mungkin langsung nyerang atau apa kan mereka langsung aware ya Raf ya. Tapi kalau sejarahnya dirusak dulu, identitas bangsanya dihilangkan dulu, nanti mereka akan lupa anak turunnya lupa. Nggak tahu jati diri mereka. Ya kalau kita hidup semasa dengan pelaku sejarah misalnya, Nah, tapi kalau anak cucu kita kan kebawahan tidak tahu. tidak tahu. Apalagi dokumennya juga dimusnahkan. Tadi di internet juga dihapus. Iya di internet nggak ada, kita cari Syekh Abbad nggak ketemu. Pengaskenasian seperti itu memang konsepnya. Apalagi mereka yang menguasai internet. Mereka bisa berkuasa mau hapus apa saja itu. Mungkin ngapus peta Palestina pun bagi mereka tinggal klik aja hilangin namanya itu. Makanya untuk pesan saya sih untuk generasi selanjutnya ini Pak Edi ya, Pak Ali, jangan lupakan sejarah. Seperti pesan Bung Karno kan, Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik. Jas merah. Baik. identitas kita itu. Baik saudara-saudaraku sekalian, jadi menarik ya. Kita sudah dikasih gambaran di sini bahwa sebetulnya keserakahan dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang berkuasa saat ini itu bukan asli dari suku 12 suku Israel ya, tetapi dari suku Askenazi. Askenazi ini di luar 12 suku Israel. Kenapa saya berkata itu? Karena di dalam tayangan-tayangan di YouTube kita bisa saksikan ada perselisihan juga di internal di kalangan Israel sendiri. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu sekarang juga dipaksa untuk mundur. Bahkan beberapa video di sana kita bisa melihat ada aksi demo yang dilakukan oleh orang-orang dari Yahudi Ortodok. Cirinya apa? Cirinya ada kuncir ya, kuncir rambut. Dan itu mereka masih mengaku bahwa mereka berasal dari 12 suku Israel dan mereka bertentangan dengan orang Israel yang berkuasa saat ini, yang sering dikatakan bahwa mereka adalah dari kelompok para Zionis ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa orang Israel tidak semuanya jelek, tetapi tidak semuanya baik. Itu memang kenyataannya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan jernih permasalahan di sini. Tadi sudah dijelaskan ini bukan permasalahan agama, tetapi dibawa ke agama. Tetapi yang jelas di sana korbannya adalah orang-orang Muslim. Kita wajib berempati sesama
Muslim, dan kalau ada sumbangan dan sebagainya wajib kita membantu ya, karena mereka diblokade. Jadi semua perbatasan itu diblokade Israel, bahkan air minum, makanan semua dihancurkan. Itu sangat luar biasa ya, kejahatan perang yang sangat luar biasa. Dia memaksa orang-orang sipil ini supaya tidak bisa makan, tidak bisa minum, mati kelaparan. Itu sangat-sangat kejam ya. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita punya program pembangunan masjid di Wonosalam yang teksnya berjalan ya. Silakan Anda salurkan, donasikan uang Anda untuk program kami, yaitu membangun pondok pesantren sekaligus masjid di Desa Wonosalam, Jombang, di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 111888991, dan semua sumbangan Anda akan kami pergunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid di sana. Jadi tolong, jika saudara ingin berderma, berdonasi, silahkan kirim di tagline bawah ini. Mungkin ada closing, silakan Wali. Ya, paling tidak ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, pemerintahan Israel yang sekarang yang berkuasa itu adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Istilah atau sebutan Ashkenazi bukan bagian dari kalangan Bnei Israel. Kalau disebut sebagai Bnei Israel, mereka adalah kaum Yahudi Temoni, kaum Yahudi Falasha, kaum Yahudi Mizrahi. Tapi kalau disebut Ashkenazi, itu adalah keturunan dari Yafet, bukan keturunan dari Shem. Itu catatan yang harus dipahami. Kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel ketika melawan bangsa-bangsa Arab tahun 67, perang 6 hari itu adalah titik puncak bagaimana kekuasaan Israel meliputi kawasan yang luas itu sudah mendapatkan akses, sehingga apapun yang ada kaitannya dengan Palestina diubah dan diganti. Salah satunya adalah makam Syekh Abbad, seorang ulama Muslim yang sangat dikenal, tiba-tiba raib dari data sejarah diganti namanya dengan nama Raf Ashi sampai hari ini. Artinya orang-orang Palestina sekarang tidak bisa menemukan makam Syekh Abbad lagi. Bahkan di internet juga dihapus. Di internet datanya sudah dihapus, dan yang tertulis justru nama makam Rabi Ashi. Ini bahasa Ibrani-nya kelihatan. Saya kira dua hal itu menjadi catatan untuk melihat sejarah bangsa-bangsa lain seperti apa. Kita bisa lihat fakta seperti ini. Mungkin Mas Dedi ada tambahan? Kalau saya pribadi ya benar seperti yang diucapkan oleh Prof. Ali, bahwa sejarah itu sangat penting bagi suatu bangsa. Itu identitas diri setiap bangsa. Ketika sejarah ini mulai hilang, dihapus pelan-pelan, maka kita akan kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa itu. Makanya pesan saya tetap untuk para sahabat-sahabat yang segenerasi atau generasi selanjutnya, mari kita jaga sama-sama sejarah bangsa kita ini. Karena melihat dari sejarah bangsa lain yang bagaimana mereka terbuai, melupa menjaga sejarahnya, sehingga dihapus pelan-pelan, lama-lama mereka hilang jati diri. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Ustadz Ali, terima kasih Mas Dedi. Sama-sama. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tunggu kajian kita malam Jumat yang akan datang. Dan selalu ya, kita akan membahas hal-hal yang lagi viral, lagi banyak diperbincangkan di masyarakat. Jadi intinya kita tidak hanya berbicara soal kristologi saja, bisa kemana-mana, asalkan itu masih dalam tahapan masih dalam kajian ya, kajian ilmiah istilahnya. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.